Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrita, NPM 19.0305.0122 dari kelas 2D. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai masalah sampah baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang pertama, di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah, kita juga dapat menemukan berbagai macam jenis plastik, terutama sampah plastik rumah tangga. Indonesia merupakan negara padat penduduk sehingga penggunaan sampah rumah tangga cukup besar dan belum banyak yang menyadari akan pentingnya pengelolaan sampah agar lebih ramah lingkungan. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan di sembarang tempat, bahkan di sungai, yang membuat sungai menjadi tercemar dan menjadi sumber penyakit. Plastik memiliki banyak jenis, ada plastik yang digunakan sekali saja. Kebanyakan sampah plastik rumah tangga sering ditemui di rumah dapat didaur ulang. Kurangnya pemahaman mengenai dampak dan cara pengolahan sampah plastik menjadi penyebab utama masalah sampah yang ada di rumah. Menanamkan pemahaman kepada para kepala keluarga, ibu rumah tangga maupun anggota keluarga yang lain dengan daur ulang sampah juga menjadi solusi. Dengan daur ulang kita dapat mengolah sampah agar lebih bermanfaat. Sebelum kita dapat mendaur ulang sampah plastik menjadi barang rumah tangga untuk kita gunakan sehari-hari, seperti botol air minum didaur ulang menjadi tempat pensil, pot bunga, dan tempat alat make up. Berikut ini adalah tahap-tahap mengatasi permasalahan sampah plastik. Pertama, pisahkan sampah organik dan anorganik. Pemisahan sampah dalam dua kategori organik dan anorganik dapat memudahkan kita saat akan membuang atau mengolah sampah dengan cara lain. 2. Jalankan prinsip 3R, reuse, pengolahan kembali, reduce, mengurangi, dan recycle, mendaur ulang. Langkah-langkah ini merupakan perpanjangan tangan dari pemisahan anorganik yang didaur ulang. Ketiga, mengurangi sampah sesuai dengan kemampuan. Keempat, gunakan trik meminimalisir sampah. Kelima, bersihkan tempat sampah secara menyeluruh. Di lingkungan sekolah, di mana sekolah merupakan tempat anak-anak belajar, mulai dari dasar hingga sekolah dijadikan ujung tombak pengelolaan sampah mulai dari sumbernya. Di sekolah banyak kita temui berbagai macam sampah, baik organik maupun anorganik, karena sekolah juga menjadi salah satu sumber penghasil sampah. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang ditanamkan kepada siswa dan kurangnya fasilitas kebersihan seperti tempat sampah juga menjadi kendala. Sampah yang berserakan juga menyebabkan lingkungan yang kotor yang sangat merusak keindahan dan merupakan sumber penyakit. Banyak yang beranggapan bahwa sampah merupakan barang yang tidak berguna dan jika tidak memiliki nilai, bahkan dipandang sebagai barang menjijikan. Hampir semua kepala sekolah, guru-guru, dan penjaga sekolah merasa risih dengan masalah tersebut. Tidak hentinya kepala sekolah dan guru-guru selalu menasihati dan memberikan pesan-pesan moral kepada para siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Tak hanya menasihati siswa, kita juga harus dapat menjadi contoh. Selain itu, kita juga dapat membuat program pengolahan sampah seperti ekstrakurikuler, di mana anak diajak untuk mengenal lingkungan lebih dalam, beserta cara pengelolaan sampah agar lingkungan tidak tercemar. Dalam pengelolaan sampah, tahap-tahap yang dapat kita ambil yaitu aplikasi pengolahan sampah dapat dimulai dengan menyediakan fasilitas tong sampah yang berbeda untuk jenis sampah organik dan anorganik. Seluruh komponen sekolah harus sepakat untuk membuat sampah pada tempatnya dan bersama-sama mengawasi proses pemilihan sampah, pembuangan sampah. Fasilitas tong sampah organik dan anorganik berfungsi sebagai tempat memilah awal sampah yang kemudian diolah kembali menjadi produk baru. Sampah organik dan
dapat diolah menjadi pupuk kompos alami, sedangkan produk anorganik seperti kertas dapat diolah menjadi kertas daur ulang yang dapat dimanfaatkan untuk mading, majalah dinding. Bentuk pemanfaatan kembali sampah inilah yang merupakan aplikasi konsep bentuk pemanfaatan kembali sampah 3R yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembelajaran aplikasi ini dapat menunjukkan kepada siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari sampah dan merangsang siswa untuk belajar kreatif dan memanfaatkan sampah. Proses kesepakatan bersama juga penting dalam pengolahan sampah karena menarik dan juga menjadi hal penting dalam kegiatan menjaga lingkungan sekolah. Budaya yang ditanamkan secara terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi siswa selanjutnya dapat menjadi nilai positif di sekolah. Sampah merupakan suatu benda yang tidak ternilai dan tidak berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Di Indonesia, kita dapat melihat sampah di mana-mana, khususnya di daerah perkotaan, yang sekarang menjadi masalah besar lingkungan di Indonesia. Sampah dapat menjadi dampak yang besar apabila tidak ditanggulangi dengan baik. Jika sampah tersebut dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa adanya pengolahan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagian dari kita pun tidak akan menyadari bahwa setiap hari terjadi penumpukan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Manusia menjadi penyebab utama dari sampah yang ada di lingkungan. Banyak sekali penyebab yang diakibatkan oleh manusia, baik membuang sampah maupun limbah secara sembarangan. Banyak manusia yang beranggapan bahwa membuang sampah merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan lumrah di kalangan masyarakat. Namun dari lingkungan lain seperti rumah, pentingnya menjaga lingkungan itu dimulai dari dalam diri manusia itu sendiri. Namun untuk menjaga lingkungan tidak cukup hanya dilakukan beberapa orang saja, tetapi harus dilandasi kesadaran oleh semua kalangan masyarakat. Tak hanya pemerintah juga harus ikut menanggulangi sampah. Dengan mitigasi sampah yang baik, sampah dapat tertanggulangi dengan baik dan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, terutama di kota-kota besar yang padat penduduk. Sampah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sampah harus diolah atau didaur ulang dengan baik agar tidak mencemar lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Sampah yang selama ini kita buang begitu saja dapat diolah kembali, antara lain dapat menjadi barang yang bernilai. Dalam pengolahan sampah dapat melalui 3 tahapan, yaitu penguburan, dan pengolahan kembali. Sampah yang digunakan harus dapat dipilih kembali sehingga dapat digunakan secara optimal. Hal ini juga lebih baik sebagai membuat sampah yang tercemar. Penggunaan sampah yang tercampur dapat mengurangi nilai pencemaran dan dapat membuang nilai material yang sebenarnya masih ada di dalam sampah tersebut. Sekian penjelasan mengenai sampah yang ada di lingkungan sekitar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.